Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat datang dalam acara webinar peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia dengan tema Suara Ibu Bangsa, Selamatkan Indonesia dari Hegemonik Zat Adiktif yang diselenggarakan oleh Kongres Wanita Indonesia bekerja sama dengan Komnas Pengendalian Tembakau. Perkenankan saya, Lady Lokolo, memandu acara pagi ini. Hadirin, webinar peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2023 segera dimulai. Yang terhormat Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE MSI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu Dr. Insinyur Jiwo Wianto Wiyogo, MPD, Ketua Umum Kowani. Yang kami hormati Profesor Dr. Hasbullah Tabrani, MPH, Dr. PH, Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau. Yang kami hormati Ibu Rini Handayani, SEMM, PLT, Deputi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPPPA RI. Kedua, Dr. Mira Julianti, SPPD KP, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Yang ketiga, Ibu Ike Widayanti, Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia. Yang kami hormati Dewan Pimpinan dan Pengurus Kowani. Yang kami hormati tim ahli dan tim khusus Kowani. Dan kerjasama organisasi wanita tingkat provinsi seluruh Indonesia dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua Gabungan Organisasi Wanita tingkat kabupaten kota. Yang kami hormati para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Atas nama panitia, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya dalam acara pagi hari ini. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama di ruang Malahayati kantor Kowani ini dalam keadaan sehat walafiat. Bangsa dan
Hadirin silakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa oleh Ketua Bidang Sosial, Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga Kowani, Ibu Dr. Kalila, MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Izinkan untuk keberkahan acara kita saya memimpin doa dengan agama Islam, sedangkan agama yang lain dapat menyesuaikan. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Mujibus Sa'ilin, ampuni dosa kami ya Allah. Berikanlah kami ya Allah kesehatan kepada pemimpin-pemimpin kami juga ya Allah. Berikanlah mereka kekuatan untuk mengemban amanah agar lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jauhkan kami dari siksa api neraka. Jagalah generasi kami ya Allah dari dampak zat adiktif tembakau yang berbahaya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Ghafur, kami berkumpul di sini ya Allah, baik secara offline maupun online ya Allah, di Kowani ya Allah, bersama 102 organisasi anggota Kowani ya Allah, bersama BKUW, GUW seluruh Indonesia ya Allah, bekerja sama dengan Komnas Pengendalian Tembakau ya Allah, bagian dari ikhtiar kami ya Allah untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia dan kekuatan dalam mengemban amanah di organisasi. Jadikan kami ya Allah menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna, dan apa yang kami lakukan di organisasi bernilai ibadah sebagai bekal kami di akhirat nanti. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibus Sa'ilin, jauhkan kami Allah dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat buruk, sifat-sifat penyakit hati, iri, dengki, berprasangka buruk, dan dekatkanlah kami ya Allah pada cahayamu, jalanmu yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Semoga doa kita dikabulkan. Berikutnya, laporan Ketua Panitia Webinar Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2023, Bapak Taufik Hidayat SOS, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang sama-sama kami hormati Dr. Insinyur Giwo Robianto Wiyogo, MPD, selaku Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia atau biasa disebut KOWANI, selaku tuan rumah pada kegiatan pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati, SMSI, selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Yang kami hormati Profesor Dr. Hasbullah Tabrani, MPH Dr. PH, sekaligus Ketua saya Komnas Pengendalian Tembakau. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini di tempat yang sangat baik, yang sangat berbahagia, di kantor Kongres Wanita Indonesia. Izinkan saya Taufik Hidayat
menyampaikan laporan pada kegiatan pada pagi hari ini. Kegiatan pada pagi hari ini bisa terlaksana dan terselenggara atas kerjasama Kongres Wanita Indonesia Papuani dengan Komnas Pengendalian Tembakau dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023. Kegiatan hari ini bisa terlaksana dengan baik dan para pembicara yang hadir juga sudah hadir pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membacakan beberapa kegiatan pada pagi hari ini. Setelah ini akan ada orasi kebangsaan dari Ibu Ketua. Setelah itu akan ada kegiatan sambutan pesan kunci dari Ibu Menteri, penyampaian dari Prof. Hasbullah Tabrani tentang diskusi nanti, dan ada beberapa diskusi yang akan kita dengarkan nanti. Dan yang spesial pada hari ini adalah kita akan mendengarkan deklarasi Gerakan Ibu Bangsa Selamatkan Indonesia dari Hegemoni Zat Adiktif. Jadi suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan deklarasi yang sangat luar biasa, perwakilan dari organisasi mitra dari Kongres Wanita Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, tanpa berpanjang lebar, mungkin ini pengalaman saya Bapak Ibu sekalian. Kami Komnas PT sudah 2 kali bekerjasama dengan Koani dalam 2 bulan ini, dan saya dan kami secara pribadi sangat luar biasa dengan semangat ibu-ibu Koani. Ya, jadi kalau saya boleh bercerita sedikit, kami rapat malam-malam Ibu, jam 7 malam, dan hari Minggu sampai hampir jam 9 malam. Sungguh luar biasa, ibu-ibu sangat semangat. Tepuk tangan buat ibu-ibu Koani. Jadi semangatnya, semoga semangat ibu-ibu Koani di sini bisa menjadi efek dan berdampak bukan hanya untuk kita, tapi untuk masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya bagi perempuan dan ibu-ibu di seluruh Indonesia. Baik, untuk itu sekian dari saya. Semoga acara berjalan dengan lancar, dan terima kasih sekali lagi atas bantuan dari Kongres Wanita Indonesia dan juga teman-teman dari Komnas Pengendalian Tembakau. Saya akhiri, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, orasi Gerakan Ibu Bangsa untuk Percepatan Pengendalian Tembakau oleh Ketua Umum Koani, Dr. Insinyur Giwo Biarto Wiyogo, MPD. Kami persilakan. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Yang kita hormati bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Dita Puspayoga, dan tamu kita, tamu Koani yang hadir pada hari ini langsung ke kantor Koani, Rumah Perjuangan Perempuan Indonesia, Bapak Profesor Dr. Hasbullah Tabrani, MPH, Dr. PH, sebagai Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, dan juga beserta para pengurusnya dan juga Ketua Panitia Bapak Novi Hidayat, juga para tamu undangan yang hadir langsung di kantor Koani, hadir Ibu Ade Rosi Hazisa, SOS MSI, sebagai Ketua BKOW Banten dan juga anggota DPR RI, dan juga tamu kita Ketua BKOW DKI Jakarta, para narasumber dari Deputi Pemenuhan Hak Anak KPPA RI, kemudian Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang hadir Ibu Dr. Mira Julianti SBPD Partai, dan juga Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia Ibu Widayanti, dan aset yang sangat berharga bagi organisasi, hadir juga para ketua umum organisasi dari FKPPI, FPPI,
zat aditif demi menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Rokok bukan hanya menjadi penyebab persoalan kesehatan. Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia mencatat bahwa kejadian stunting pada anak yang memiliki orang tua perokok kronis memiliki probabilitas mengalami stunting 5,5% lebih tinggi dibandingkan dengan anak dari orang tua yang tidak merokok. Dan setiap kenaikan 1% pengeluaran untuk rokok akan meningkatkan kemungkinan sebuah rumah tangga untuk jatuh ke dalam kemiskinan hingga 6%. Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 juga menunjukkan bahwa rokok merupakan salah satu komponen pengeluaran tertinggi rumah tangga penyebab kemiskinan. Maka jelas program pengendalian tembakau yang turut berpengaruh terhadap keberhasilan program di berbagai sektor. Untuk menangani naiknya angka perokok agar pemerintah segera merumuskan kebijakan yang kuat untuk menekan konsumsi produk dan aditif rokok konvensional maupun baru dalam sebuah gebrakan kebijakan, menjaga, merawat, dan mengawasi implementasi kebijakan yang pro terhadap kesehatan, pembangunan manusia yang mumpuni dan kesejahteraan sosial yang terbebas dari produk zat aditif. Selain itu juga mendukung dan membantu upaya penyelamatan anak dari 1000 hari pertama kehidupan dari stunting. Saya sampaikan kembali bahwa kami juga menolak dengan tegas bentuk-bentuk pencitraan dan intervensi industri rokok konvensional maupun jenis baru yang berselubung corporate social responsibility, kerjasama, sponsorship, dan beasiswa, mendukung pelarangan iklan rokok konvensional dan jenis baru di ruang publik dan media cetak serta elektronik. Komitmen, dukungan, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh ibu bangsa yang merupakan pendidik pertama dan utama dalam keluarga bersama dengan Komnas Pengendalian Tembakau, stakeholder terkait mitra pembangunan untuk melakukan upaya promotif preventif akan bahaya merokok juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan merubah perilaku masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi nyata upaya pengendalian konsumsi tembakau guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Terima kasih Ibu Dr. Insinyur Kiwo Rubianto Wiyogo, MPD. Hadirin yang berbahagia, saatnya kita mendengarkan sambutan pesan kunci oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE, MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya Ibu Kiwo Rubianto, Ketua Umum KOANI, para narasumber, moderator, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya bersama-sama kita bisa kumpul untuk mengikuti kegiatan peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023. Merupakan kebanggaan bagi saya beserta jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjadi bagian dari kegiatan yang luar biasa ini.
Tentunya apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Kowani selaku mitra terdekat kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang tidak pernah putus mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak Indonesia lewat berbagai program kerjanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menjadi salah satu dari 7 agenda pokok pembangunan nasional. Untuk mencapai cita-cita ini, peningkatan kualitas hidup anak menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan diwujudkan. Bagaimana tidak, anak-anak Indonesia mengisi sepertiga dari total populasi penduduk dan merupakan tumpuan kita semua ke depan dalam melanjutkan perjuangan membangun bangsa dan negara untuk mencapai Indonesia maju. Berbagai tantangan dalam mendorong peningkatan kualitas hidup anak, salah satu adalah tembakau atau rokok. Data Riskesdes Riset Kesehatan Dasar 2021 menunjukkan bahwa prevalensi anak yang merokok adalah 9,1% dan berada di ranking kedua dunia. Data ini tentunya menjadi tantangan terbesar yang perlu kita selesaikan, mulai dari dampak buruknya sampai kepada pengaruh atas tumbuh dan kembang anak. Hal ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama bahwa rokok ternyata masih menjadi konsumsi bahkan yang diprioritaskan oleh masyarakat. Konsumsi rokok merupakan konsumsi kedua terbesar dari rumah tangga. Data BPS tahun 2022 menunjukkan rokok merupakan komoditi tertinggi kedua dalam pengeluaran rumah tangga setelah beras, lebih tinggi dari pengeluaran untuk konsumsi protein seperti telur dan ayam serta tahu dan tempe yang lebih dibutuhkan keluarga. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, perempuan memiliki peran yang penting di dalam unit keluarga. Selain sebagai pengasuh dan pelindung berperan bersama dengan laki-laki, perempuan selaku ibu bangsa juga memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan anak-anak dan masyarakat Indonesia. Khusus dalam mencegah bahaya rokok dan menjaga kesejahteraan keluarga, perempuan dalam hal ini para ibu menjadi kekuatan besar yang diharapkan dapat membuat perubahan. Untuk mencapai hal tersebut, para ibu perlu membangun pengetahuan terkait bahaya rokok dan konsekuensi serius yang dapat ditimbulkannya terhadap keluarganya. Berbekal pengetahuan ini, para ibu dapat menjadi advokat yang kuat untuk menyebarkan kesadaran dan mengedukasi keluarga tentang risiko terkait konsumsi rokok. Para ibu juga perlu membangun komunikasi yang baik kepada tiap-tiap anggota keluarga mengenai dampak buruk yang rokok timbulkan, mulai dari masalah kesehatan, potensi kecanduan, dan konsekuensi sosial dari merokok. Hal ini diharapkan dapat membantu seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak, dalam menyikapi rokok secara tepat. Peran para ibu berkolaborasi dengan sekolah, organisasi masyarakat, dan penyedia layanan kesehatan untuk membuat program pencegahan rokok. Melalui kerjasama ini, para ibu dapat mengadvokasi kebijakan pengendalian rokok yang komprehensif, mengedukasi orang tua lainnya, dan memastikan bahwa anak-anak mereka menerima informasi yang akurat tentang bahaya rokok. Bapak Ibu hadirin sekalian, selain pencegahan, pemberian dukungan juga sangat penting bagi mereka yang sudah terkena dampak penggunaan rokok. Para ibu dapat memainkan peran penting dalam membantu keluarganya agar lepas dari jerat konsumsi rokok, salah satunya dengan memberikan
pendampingan berupa pengingat, dukungan emosional, hingga bantuan dari profesional. Tentunya cinta dan dedikasi yang para ibu miliki ini diharapkan bisa menjadi pondasi yang kuat bagi pemulihan tiap-tiap anggota keluarganya yang sudah mengalami kecanduan. Namun Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kita ingat bahwa perjuangan melawan rokok ini tidak terbatas pada upaya di lingkup rumah tangga atau keluarga saja. Perjuangan melawan rokok merupakan upaya kolektif yang membutuhkan kolaborasi antar pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, media, hingga masyarakat. Adapun pemerintah sendiri melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah menargetkan penurunan angka merokok penduduk usia 10-18 tahun pada RPJMN 2020-2024 dari 9,1% pada tahun 2018 menjadi 8,7% pada tahun 2024. Dalam mendukung pencapaian target ini, pertama, kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan intervensi terhadap 5 target utama, yaitu melalui anak-anak lewat forum anak sebagai pelopor dan pelapor. Kedua, pada tingkat keluarga melalui pusat pembelajaran keluarga. Ketiga, intervensi melalui satuan pendidikan lewat kebijakan sekolah ramah anak. Keempat, melalui lingkungan di sekitar anak berada lewat inisiasi beragam fasilitas umum ramah anak. Dan yang kelima, melalui wilayah atau region yang diimplementasikan melalui kebijakan kabupaten kota layak anak. Adapun terkait dengan detailnya nanti akan dipaparkan lebih lanjut oleh perwakilan dari Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam permadani besar perjuangan menyelamatkan Indonesia dari hegemoni adiktif, peran perempuan menjadi mercusuar harapan dan inspirasi. Perempuan melalui perannya sebagai ibu bangsa memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan, tidak hanya melalui tindakan nyata, tetapi juga melalui penanaman nilai-nilai yang akan diteruskan ke generasi yang akan datang. Oleh karenanya, mari kita berdayakan perempuan, bekali mereka dengan pengetahuan dan berikan dukungan bagi mereka dalam upaya mencegah bahaya rokok. Bersama-sama kita bangun dunia yang lebih sehat dan bebas rokok untuk anak-anak dan generasi mendatang untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Terima kasih Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati SE MSI. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya deklarasi Gerakan Ibu Bangsa Selamatkan Indonesia dari Hegemoni Zat Adiktif oleh perwakilan organisasi anggota Kowani dan penandatanganan oleh Ketua Umum Kowani. Kepada Ketua Umum Kowani diikuti oleh Ketua Umum organisasi, Ketua Umum BKOW yang mewakili berikut. Mohon maju ke depan. Pertama, Ketua Umum Kowani yang diwakili oleh Profesor Dr. Machito Husnan MAG selaku Ketua Kowani Koordinator Bidang Soskesda. Kedua, Ibu Dr. Malinda Perempuan Indonesia. Ketiga, Hajah Dwi Rini Nasution, Ketua Umum
PP Wanita Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri. Ibu Dr. Anda Astir Wati Ali MM, Ketua Umum Perwati Wanita Perti. Kelima, Ibu Hajah Marwani S. PDI, Ketua Umum Wanita Sosial. Keenam, Ibu Hajah Widiawati PLT, Ketua Umum BKUW Provinsi DKI Jakarta. Ketujuh, Ibu Dr. Hajah Ade Rosi Purnisa SKOS MSI, Ketua Umum BKUW Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Hassanah Tabrani yang terhormat Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau, Ibu Menteri KPPPA, Ibu Gusti Ayu Bintang Darmawati, Ibu Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Ibu Dr. Yurbianto yang kami cintai, hadirin sekalian, baik yang hadir secara offline maupun secara online. Izinkan saya memimpin acara deklarasi gerakan Ibu Bangsa Selamatkan Indonesia dari Hegemoni Zat Adiktif, mewakili Ibu Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia. Deklarasi gerakan Ibu Bangsa Selamatkan Indonesia dari Hegemoni Zat Adiktif. Kondisi stunting diperkirakan dipengaruhi salah satunya oleh perilaku merokok pada orang tua. Asap rokok orang tua merokok yang memberi efek langsung kepada ibu hamil dan tumbuh kembang anak, dan peningkatan konsumsi rokok menurunkan belanja protein dan sumber gizi lain, mendorong anak menjadi stunting. Padahal gizi sangat mempengaruhi perkembangan masa depan anak, termasuk kemampuan kognitif atau kecerdasan yang berkualitas dan berdaya saing. Sementara belanja rokok masih menempati belanja terbesar kedua yang mempengaruhi kemiskinan. Karena itu, demi mewujudkan Indonesia maju dengan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan produktif, kami segenap pengurus dan organisasi anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) demi menyongsong Indonesia Emas 2045. 1. KOWANI berkomitmen menangani naiknya angka perokok anak agar pemerintah segera merumuskan kebijakan yang kuat untuk menekan konsumsi produk zat adiktif rokok konvensional maupun baru dalam sebuah gebrakan kebijakan. Menjaga, merawat, dan mengawasi implementasi kebijakan yang pro terhadap kesehatan, pembangunan, dan juga mumpuni dari kesejahteraan sosial yang terbebas dari produk zat adiktif. 3. Mendukung dan membantu upaya penyelamatan anak dalam 1000 hari pertama kelahiran dari stunting dengan pemantauan dan dukungan untuk penanganan kasus gizi buruk. 4. Menolak dengan tegas bentuk-bentuk pencitraan dan intervensi industri rokok konvensional maupun jenis baru berselubung CSW, CSR, kerjasama, sponsorship, dan beasiswa. 5. Mendukung pelarangan iklan rokok konvensional dan jenis baru di ruang publik dan media cetak serta elektronik. 6.
mengajak organisasi anggota KOANI beserta Badan Kerjasama Organisasi Wanita (GAUI) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOE) se-Indonesia agar bebas dari promosi iklan dan sponsor rokok konvensional dan jenis baru, dan turut mendorong kebijakan yang pro kesehatan. 7. Mengajak semua perempuan Indonesia untuk turut mengedukasi masyarakat agar tidak merokok maupun merokok jenis baru yang akan mendorong adiksi dan merusak kebutuhan gizi. Terima kasih kepada Ketua Umum yang mewakili KOANI dan Ketua Umum organisasi yang telah melaksanakan deklarasi Gerakan Ibu Bangsa Selamatkan Indonesia dari Hegemoni Zat Adiktif. Semoga melalui deklarasi ini dapat mewujudkan Indonesia maju dengan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas dan produktif demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, sejenak kita akan foto bersama. Bagi yang berada di ruang Zoom, mohon membuka videonya masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk pada acara pemaparan materi oleh para narasumber, dilanjutkan dengan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Acara saya serahkan kepada Mbak Fadila Rizky Nimtias SKM selaku moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Regi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa hadir di tengah ibu-ibu yang sangat luar biasa hebat, yang masih aktif. Sesi selanjutnya kita akan mendengarkan paparan narasumber. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Profesor Dr. Hasbullah Tabrani, FPH Dr. PH. Kepada Prof. Hasbullah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ibu bangsa, salam sehat, salam produktif, para ibu sekalian yang hadir di kantor KOANI ini maupun yang mengikuti acara melalui daring. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita bisa berkumpul mencetuskan sebuah tekad luar biasa, bagian dari sejarah bangsa, untuk menjaga agar anak-anak kita ke depan menjadi bangsa yang sehat, produktif. Saya pertama mengucapkan terima kasih, mengaturkan terima kasih yang dalam kepada Ibu Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada Ibu Giwo yang luar biasa telah menyampaikan orasi ilmiahnya yang membuat saya merasa sangat tenang, berbahagia pada pagi hari ini sebagai Ketua Komnas Pengendalian Tembakau. Tadinya saya datang ke sini sedikit khawatir karena saya di gedung ini menjadi minoritas, sedikit laki-laki, ada beberapa orang saja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya agak sedikit minder tadi karena saya lihat ibu-ibu pada pakai baju merah, sementara saya baju bernuansa hijau. Tapi alhamdulillah setelah masuk di sini saya merasa tenang karena di lambang ibu-ibunya ada merah dan ada hijau melatinya. Jadi lengkaplah ini dengan lambang KOANI. Saya sangat berbahagia dan sangat berterima kasih kepada KOANI yang pada pagi hari ini melakukan deklarasi gerakan ibu bangsa, menyelamatkan Indonesia dari hegemoni zat adiktif. Ini sudah disampaikan oleh Ibu
Wibo luar biasa, scientific evidence, fakta-fakta ilmiah yang telah disampaikan. Dan juga deklarasi ibu-ibu, para koordinator, ketua BKW, ketua BKW, para DPP, saya mengaturkan penghargaan luar biasa Prof. Masito, ada Bu Ade juga di sini, anggota DPR yang ikut mendeklarasikan. Ini buat kami Komnas Pengendalian Tembakau dan kawan-kawan organisasi yang mendukung Komnas merupakan sebuah capaian luar biasa buat kami. Alhamdulillah. Karena apa? Karena memang hegemoni zat adiktif sudah kelihatan luar biasa di negeri ini. Dari mana? Dari kita melihat ada dua tantangan besar buat kita. Mudah-mudahan nanti para pembahas, narasumber akan membahas. Hegemoni yang pertama yang membuktikan zat adiktif adalah, sebagian tadi sudah disampaikan, adalah kita membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak produktif. Dalam ajaran Islam ini namanya mubazir. Berapa banyak? Tadi ibu-ibu sudah sampaikan. Nomor 2 setelah beras, aku mungkin nggak kebayang. Kalau saya kasih ilustrasi, setahun itu bangsa ini membakar uang sekitar 450 triliun. Berapa banyak itu? Kalau kita pakai untuk bangun rumah ibadah, satu rumah ibadah 4,5 miliar, uang yang kita bakar setahun untuk rokok itu cukup untuk membangun 100.000 rumah ibadah. Kalau buat umat Islam, kalau uang sebanyak itu dipakai untuk menghajikan, sekarang ini tiap tahun 220.000 orang dihajikan. Seberapa banyak orang yang bisa dihajikan dengan uang itu? Cukup untuk menghajikan 220.000 orang setiap tahun selama 32 tahun. Begitu mubazir kita. Jadi memang dalam Islam ini disebut golongan mubazir. Belum mendapatkan manfaat rokok bagi perokok. Memang bagi petani tembakau, bagi pekerja rokok ada manfaatnya, cuan buat mereka. Sama aja yang jualan babi juga, yang menjualan khamar juga ada cuannya. Bukan itu yang dibandingkan. Nah, ini bagian tantangan kita. Banyak ulama tidak berani menggali lebih dalam. Benar nggak nih? Banyak ulama yang masih bertahan, cuma makruh. Banyak ulama yang bertahan tidak apa-apa karena tembakau dan rokok ciptaan Allah. Lupa bahwa babi juga, khamar juga ciptaan Allah dan haram. Nah, ini bagian yang membuat kita harus bekerja keras. Kenapa mereka begitu? Bisa jadi para ulama tadi memang sudah mabuk rokok, sudah kecanduan, sudah kena zat adiktif lama, nggak berani. Kalau tidak merokok katanya tidak bisa berpikir sehat, tidak bisa berpikir belajar lebih dalam. Ini bagian tugas kita sebagai ulul albab dalam Islam untuk melawan pemikiran-pemikiran yang sekedar mencari kebenaran. Keluarkan oleh rumah tangga ini ternyata memang terbuang sia-sia hanya untuk dibakar gitu. Kemudian juga dari segi kesehatan akan berdampak juga pada stunting ya, karena berpengaruh pada janin semasa ibu hamil. Baik, langsung saja mungkin kita akan masuk ke sesi diskusi. Di sini akan ada 3 narasumber yang akan memaparkan materi. Dan selanjutnya ada Ibu Ike Widayanti, kebetulan hadir secara online di Zoom. Apa kabar? Halo Ibu Ike, apakah sudah jelas Bu suaranya terdengar aman? Oke, baik, sudah jelas ya Ibu. Nanti kita akan bergabung dengan Ibu Ike secara online. Kemudian narasumber yang ketiga ada Dr. Mira Yulianti SPP DKP yang akan segera menyusul ke sini. Baik, mungkin langsung saja kita akan mulai sesi diskusinya, Bu Angin. Jadi pada hari ini kita menyelenggarakan webinar Deklarasi Gerakan Ibu Bangsa Selamatkan Indonesia dari Hegemoni Zat Adiktif dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023 yang tepatnya jatuh
pada tanggal 31 Mei 2023 lalu. Kebetulan pada tahun ini tema yang diangkat adalah We Need Food Not Tobacco, atau kita butuh bahan makanan ya, bukan rokok gitu. Mungkin tema ini sejalan juga dengan kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh KUANI beserta kerjasama dengan Komisi Pengendalian Tembakau ya, dengan ada deklarasi gerakan ibu bangsa untuk keselamatan Indonesia dari Demonisasi ini menjadi penting ketika kita berbicara perlindungan anak. Ibu-ibu ini menjadi garda terdepan. Sehingga kami menyampaikan apresiasi kepada ibu-ibu sekalian yang sudah melakukan deklarasi luar biasa sekali, karena ibu sekalian ini adalah aktor-aktor penting yang akan membantu pemerintah di dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Baik, bisa ditayangkan paparan saya? Bisa dilanjutkan? Baik, Bapak Ibu sekalian, kebetulan tadi sebenarnya Ibu Deputi yang akan memaparkan paparan pada siang hari ini, namun karena beliaunya saat ini dipanggil Ibu Menteri, sehingga beliau mengamanatkan kepada kami untuk menyampaikan paparan pada siang hari ini. Baik, Ibu-ibu sekalian, ini juga pesertanya adalah kebanyakan ibu-ibu dan tim ya dari IT-nya juga Bapak juga. Ini kami akan sedikit membahas terkait dengan beberapa isu kesehatan anak yang memang kalau kita berpikir ini akan berpengaruh ya ketika anak tersebut menjelang dewasa atau beranjak dewasa. Jadi memang kasus-kasus atau isu kesehatan ini tidak serta-merta langsung ya langsung terjadi kepada anak kita, tapi memang karena pola-pola atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga ataupun orang tua yang memang belum sepenuhnya memahami hak anak ini yang akan menjadi ganjalan ya apakah anak tersebut ingin tumbuh dan berkembang secara optimal. Bahwa hanya informasi yang layak anak-anak yang tidak mengandung hoax, tidak mengandung pornografi, pornografi, kekerasan, itulah yang harus diterima anak-anak kita. Karena salah satu kecenderungan terjadinya perkawinan anak ini adalah kehamilan yang tidak dikendali. Nah, sehingga penting ya kita ya sebagai ibu, sebagai orang tua ini memberikan pemahaman terkait kesehatan reproduksi kepada anak, ya sehingga anak-anak kita ini bisa membentengi diri untuk tidak terpengaruh terkait dengan pergaulan yang tidak sehat. Dia memiliki hak otonom, dia tahu bahwa tubuhnya ini punya hak, dia tidak apabila dia diperlakukan oleh orang lain dengan tidak nyaman, dia akan berkata atau bisa berbicara menolak atau berbicara tidak. Kemudian juga tingginya kasus kehamilan usia anak ini juga menjadi salah satu isu kesehatan yang penting, karena kehamilan usia anak ini berdampak pada multisektor ya, tidak hanya kesehatan reproduksi anak itu sendiri, tapi juga generasi yang akan dilahirkan, karena cenderung anak-anak yang hamil di usia anak ini melahirkan anak-anak yang beresiko mengalami stunting. Lanjut. Nah ini tentunya kalau kita melihat ya Bapak Ibu sekalian, ternyata hak-hak anak kita itu sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini banyak sekali undang-undang yang mendasari kenapa kita harus melindungi anak. Salah satunya ini di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di mana pasal 20 ini ada selain dari peran dari pemerintah pusat, ya, selain peran dari dunia usaha, media massa ya, ini juga ada kewajiban orang tua untuk melakukan perlindungan anak. Jadi dijauhkan anak-anak kita ini dijauhkan dari segala hal yang membahayakan anak-anak kita. Ini adalah perlindungan anak. Perkenalkan, saya dengan Dr. Mira Yulianti, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi dan medis. Sehari-hari saya bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di KSM Penyakit Dalam. Kali ini saya mewakili pengurus besar dari Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia. Terima kasih kepada panitia, kepada KUANI yang sudah baik, mungkin
kepada panitia yang sudah mengundang, kemudian kepada para ibu-ibu hebat ya di sini dari anggota Koani. Saya baru pertama kali ini untuk bicara di forum Koani ini. Terima kasih. Saya mulai paparannya ya. Buat diri sendiri ini khusus untuk bapak-bapak yang mungkin ada yang merokok di sini ya. Jadi tolong sayangi istri dan anaknya. Oke, slide. Nah, ada penelitian meta-analisis yang menyimpulkan bahwa 18% kasus kasus kanker paru-paru wanita di antara pasien yang tidak pernah merokok di Cina itu disebabkan oleh perokok pasif. Ya, karena terjadinya paparan di rumah. Jadi tadi bahwa pasien-pasien yang banyak sekali pasien wanita usia 50-an tahun memang datang dengan non-small cell, jadi kanker paru sel kecil ya, non-small cell karsinoma. Ya itu memang faktor risikonya itu yang paling besar adalah paparan asap rokok secara pasif. Gitu, dari suami mungkin dari keluarga. Ya, jadi ini tadi proporsi jadi histologis terbanyak pada perokok pasif. Yang ini adalah adenokarsinoma paru. Jadi kita biasanya memang suka nanya itu, ibu di rumah yang merokok enggak? Gitu. Kalau misalnya memang ada pasien datang lalu batuk-batuk, ada ternyata dari ronsen parunya ada sesuatu, kita cuma nanya ibu merokok atau di rumah ada yang merokok, maka itu sangat meningkatkan resiko dia bahwa benjolan yang di parunya itu adalah kanker paru jenis adenokarsinoma. Bersuara lagi untuk menegur ya atau mengingatkan orang di sekitarnya agar tidak merokok sembarangan gitu. Nah, suami sendiri lebih susah ya membuatkan kalau misalnya dikasih tahu. Oke baik, terima kasih Dr. Mira sekali lagi. Selanjutnya kita akan beralih ke narasumber yang ketiga. Ada Ibu Ike Widayanti, perwakilan dari Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia. Ibu Ike ini akan memberikan testimoni atau sharing ya Bu, cerita dari sisi korban rokoknya. Mungkin langsung saja kepada Ibu Ike, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ika. Mungkin masih bisa stay di Zoom ya Bu. Ya, baik Bapak dan Ibu-Ibu semuanya, saat ini kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ada di ruangan ini maupun yang ada hadir di Zoom maupun di YouTube, silakan menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber. Mungkin bisa disebut juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Dari ibu-ibu di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kan ini ya, berkaitan. Itu bahayanya apa? Karena selama ini orang-orang yang merokok pakai itu mereka menyatakan mulai nggak berbahaya, berbeda dengan rokok kelenteng atau rokok yang lainnya itu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vivi atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya kita kumpulkan juga pertanyaan terlebih dahulu ya Dok. Di Zoom apakah sudah ada yang bertanya? Ada dari Ibu Tarakan. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ibu Tarakan ya. Ya, terima kasih Ibu atas izinnya. Mohon izin Ibu, izin bertanya dengan Ibu narasumber Ibu Ike. Sangat menarik sekali. Selama ini yang kita ketahui untuk rokok pasif biasanya kita lihat itu biasanya sama dengan rokok ini rokok aktif itu paru-paru, tapi ini saya melihat dan saya baru tahu ternyata bisa melihat pita suara. Nah kebetulan ada keluarga kami ini saya
bersuara banyak, ketika suaranya hilang karena harus diangkat karena itu apa katanya kalau tidak diangkat nanti para pemilihan suara ya akan kita suara jadi harus diangkat. Saya juga ya tidak bukan kalau kata kami sebenarnya juga seperti itu karena suami itu sama aktif tapi itu cuma dia hanya saja katanya ada penyempitan suara sehingga yang menyebabkan keluarga kami ini sering merasakan sesak napas. Ada sulit awalnya kiranya asma ternyata bukan asma ternyata ada penyempitan suara dan lagi kontrol di Surabaya. Namun penjelasannya bahwa bencana yang awal alami sehingga bisa apa yang dialami sehingga bisa seperti itu. Mungkin bisa share siapa tahu ada yang ini kan yang mungkin sampai seperti keluarga alami. Tidak tahu apakah itu kemungkinan juga karena ada ini akibat dari suaminya yang aktif. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nanti akan dijawab oleh Bu Ike. Mungkin selanjutnya pertanyaan terakhir dulu di sesi termin 1 ini ada lagi di Zoom. Dari Ibu Sufinta dari PP Wanita Syarikat Islam. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator dan Ibu pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menyimak dari paparan tadi sangat apa ya? Pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa selamat kepada ibu-ibu hebat yang telah menyampaikan sebuah deklarasi gerakan ibu bangsa selamatkan Indonesia dari hegemoni zat adiktif. Semoga deklarasi ini berkelanjutan menyelamatkan anak bangsa. Kemudian kita mengetahui bahwa akibat bahaya dari rokok itu sudah jelas dan sudah nyata gitu. Dan ini alhamdulillah juga ada testimoni dari ibu yang sangat begitu mengharukan ya. Kita punya suara yang indah kalau tiba-tiba hanya karena asap rokok menjadi hilang seperti itu. Jadi sungguh sangat menyedihkan kondisi ini. Dan itu baru satu testimoni yang ada di sini. Padahal di luar sana banyak sekali testimoni bahwa akibat rokok itu sangat berbahaya untuk generasi bangsa. Nah, namun demikian, kita memang miris ya, iklan rokok itu besar-besar di sepanjang jalan, di mal-mal, iklannya sangat besar. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya dan juga pendapatnya tadi ya mengenai dampak konsumsi rokok. Mungkin langsung saja pertanyaannya ada 3 dan masing-masing sepertinya ditujukan kepada masing-masing narasumber. Yang pertama tadi dari Ibu Vivi mengenai cairan vape ya, banyak yang mengklaim itu tidak berbahaya, tapi sebenarnya bagaimana ya Dok dari sisi kesehatannya? Langsung saja Dr. Mira dipersilakan. Ya, baik, terima kasih mungkin atas pertanyaannya. Vape memang cukup happening ya untuk saat ini menggantikan rokok dan dianggap lebih safe daripada rokok. Tapi nyatanya itu false bahwa vape dikatakan aman, yang jelas di dalamnya itu juga zat kimia. Itu adalah zat-zat kimia yang akhirnya dihirup di belakang hasil dengan menggunakan elektrik. Zat kimia itu diubah menjadi uap yang kemudian akhirnya masuk ke dalam saluran nafasnya kita. Nah itu tetap berbahaya. Kenapa selama ini belum jadi dijauh-jauhkan bahwa ini nggak berbahaya? Karena vape masih pendek ya. Itu baru dari tahun berapa ya? Berapa? Ya? Dari tahun 2018 baru ada, jadi baru sekitar 4-5 tahun sekali. Tahu banget ya Mas ya sejarahnya. Efek dari vape itu memang kan efek rokok itu jangka panjang. Efek dari vape sesuatu yang kita ini seperti cancer, penyakit paru, penyakit kronik itu kan adalah sesuatu yang akumulatif dari kebiasaan kita sekarang, mungkin efeknya itu 20 tahun lagi.
sama aja kayak kita nabung dana pensiun kan, apa namanya, nggak sekarang dirasain, tapi nantinya pada saat kita mungkin sudah menua. Nah kalau sama vape juga seperti itu, jadi sama berbahayanya. Dan sebenarnya saat ini mulai ada penelitian, tapi jumlah sampelnya belum cukup besar karena tadi vape masih tergolong baru, sehingga penelitiannya itu masih yang jangka pendek. Tapi efek buruknya ya tetap ada, adanya pneumonitis itu radang paru-paru akibat paparan zat kimia itu sudah muncul laporan-laporan kasus, dan efek-efek yang timbul itu sudah mulai ada seperti itu. Tinggal kita tunggu aja beberapa tahun ke depan sehingga bisa dibuktikan bahwa vape ini juga sama bahayanya dengan rokok konvensional. Semoga bisa menjawab ya. Sudah jelas penjelasannya untuk Ibu Vivi. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi ditujukan kepada Ibu Ike. Tadi ada ibu dari mana saya lupa, beliau katanya dari GOW Tarakan. Beliau menceritakan bahwa salah satu anggota keluarganya ada yang sedang merasa terganggu ya pada pita suaranya. Mungkin Bu Ike bisa menceritakan gejala apa yang waktu itu Ibu Ike alami sebelum akhirnya didiagnosis terkena kanker pita suara. Kepada Ibu Ike dipersilakan. Baik, semoga sudah terjawab pertanyaan yang tadi. Selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga tadi mengenai iklan rokok juga yang besar-besar ya ditemukan di berbagai kota atau daerah. Nah, ini mungkin pertanyaan untuk Ibu Angin, karena iklan rokok ini juga termasuk dari indikator kota layak anak ya Bu Angin atau KLA yang merupakan bagian dari program KPPA. Nah, mungkin bisa dijawab terkait iklan tersebut, dan saya mendapat informasi pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom ini juga ditujukan kepada Bu Angin. Apakah untuk merokok kita bisa buat pencegahan tiap tahun seperti pada anak usia SMP di kelas-kelas atau di SMA? Karena anak-anak usia sekitar itu tuh sudah ada komunitasnya aja, komunitas. Jadi bagaimana kita membuat edukasi untuk anak-anak sekolah? Silakan. Terima kasih banyak Ibu-ibu. Ibu tadi ya pertanyaannya yang pertama memang terkait dengan iklan promosi sponsor rokok. Tadi memang sebenarnya Bu Supriyita kalau nggak salah nih namanya hubungannya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Kami juga dari Kementerian PPA itu mendukung ya Bu dengan adanya pelarangan total untuk iklan promosi sponsor rokok, yang mana memang ketika berbicara kabupaten kota layak anak, Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada di ruangan Zoom ini pernah mendengar ya KLA seperti itu. Nah itu kabupaten kota layak anak, salah satu indikatornya ini adalah bagaimana di lokasi di kabupaten kota Bapak Ibu ini tidak ada iklan promosi sponsor rokok atau dibatasi ya untuk iklan promosi sponsor rokoknya. Nah, tentunya dengan adanya ibu-ibu yang baik yang ada di ruangan luring maupun di Zoom ini bisa menjadi ini ya pemerhati atau yang bisa turut mengawasi adanya iklan-iklan yang masih bertebaran. Nah, itu tadi tentunya harapan kami juga bisa menyuarakan kepada pemerintah daerahnya apabila di wilayah ibu ini kabupaten kotanya ini ingin atau sudah dikatakan sebagai kabupaten kota layak anak, tentunya tidak ada iklan promosi sponsor apalagi iklan-iklan tersebut ini ada di wilayah-wilayah atau di fasilitas umum. Memang salah satu upaya atau salah satu strategi dalam membentengi anak kita ya supaya terhindar dari bahaya rokok ini tentunya dengan pemahaman. Anak-anak kita itu perlu diberikan edukasi, diberikan pemahaman, diberikan ilmu terkait dengan bahaya rokok, tidak hanya tren-trennya saja ya, karena iklan yang dimunculkan dari iklan rokok ini cenderung tren bagus ya, cenderung bernuansa
tidak boleh ada guru yang merokok di sekitar lingkungan sekolah, kemudian di sepanjang menuju jalan anak sekolah itu karena dibatasi tidak boleh ada iklan rokok. Penjelasannya memang iklan promosi rokok ini sangat meresahkan ya ibu-ibu, terutama untuk menarik minat anak-anak untuk mencoba merokok. Maka dari itu butuh memang regulasi yang sangat tegas dari pemerintah, bahkan kalau perlu melarang total iklan promosi dan sponsori rokok agar anak-anak tidak terjerumus ya pada zat adiktif yang akan berpengaruh pada kesehatan mereka di masa depan. Mungkin tidak hanya kesehatan tapi juga dari segi kognitifnya mereka. Nah, sayangnya kita sudah tiba di akhir sesi tanya jawab ini. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum sempat dibacakan. Mungkin nanti bisa kita sampaikan ke para narasumber di lain waktu. Saya tutup saja mungkin diskusi ini, tapi sebelumnya mungkin ada sesi close statement ya dari masing-masing narasumber untuk pesan-pesan kepada ibu-ibu di sini. Semoga setelah kegiatan ini akan ada aksi-aksi lanjutan supaya anak kita benar-benar 100% tanpa rokok. Nah, ini yang memang harus tidak hanya kegiatan berhenti di sini, tapi akan ada kolaborasi lebih intens lagi dengan lintas kementerian supaya kegiatan yang dilakukan peduli dengan anak kita semakin masih baik. Terima kasih banyak untuk semuanya. Selanjutnya pesan dari Dr. Mira, silakan dok. Baik, sekali lagi terima kasih. Dari saya hanya mengingatkan bahwa rokok baik itu yang konvensional ataupun yang baru dalam bentuk elektrik saat ini itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita, baik itu untuk rokok aktif maupun rokok pasif. Jadi memang diharapkan kegiatan-kegiatan seperti ini harus lebih sering untuk diadakan, dan kemudian tadi sama ya dengan adanya tindak lanjut kegiatan lanjutan dari Kowani untuk mencapai Indonesia bebas rokok. Itu ada pesan-pesannya Bu ingin disampaikan. Pemaparan materi yang bermanfaat yang insya Allah juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ke depannya. Mungkin saya tutup saja sesi diskusi pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fadila Rizky yang saya sudah membantu. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya closing statement dari penyerahan piagam penghargaan kepada para narasumber oleh Ketua Kowani Koordinator Bidang Soskesda Ibu Profesor Dr. Masinto Kusnandul MAD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Closing statement berdasarkan dari paparan dari beberapa narasumber kita hari ini yang luar biasa, kemudian juga dari diskusi dan dialog antara ibu-ibu yang hadir baik secara luring maupun dari, maka saya bisa menggarisbawahi beberapa hal. Yang pertama, we need food, not tobacco. Kami butuh makanan sehat, bukan tobacco. Tobacco sangat jelas menimbulkan kemudaratan. Sesuatu yang mudarat harus ditinggalkan. Masa depan Indonesia tergantung pada generasi yang sehat, generasi kuat, generasi cerdas, yang demikian itu dapat terwujud jika kita bangsa Indonesia tidak tergantung pada zat yang membahayakan
tubuh, yakni tembakau. Yang kedua, peran perempuan Indonesia sangat penting dan menentukan dalam aspek kesehatan dan perlindungan anak. Anak sehat, anak cerdas, anak kuat adalah hasil asuhan dari kita semua kaum perempuan, kaum ibu. Oleh karena itulah peran ibu bangsa sangat signifikan dalam menyelamatkan Indonesia dari hegemoni zat adiktif. Yang ketiga, resiko perokok bagi perempuan selain beresiko tinggi bagi perempuan itu sendiri, juga resiko bagi anak-anak yang dikandungnya maupun anak-anak dalam keluarganya dan orang-orang sekitarnya. Pendapatan dari penjualan produk tembakau atau rokok dan pendapatan pajak negara dari produk ini tidak sebanding dengan kerugian yang disebabkan oleh produk ini di masa depan. Oleh karena itu, dengan adanya deklarasi gerakan ibu bangsa berkolaborasi dengan Dinas Pengendalian Tembakau, maka ini sangat-sangat efektif dan insya Allah produktif, bisa mencegah dari mereka yang ketergantungan kepada tembakau. Oleh karena itu, deklarasi ibu bangsa yang baru saja kita gulirkan mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua. Terima kasih sebagai closing statement dari diskusi kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Profesor Dr. Masyito MAD atas pemaparan yang tadi diberikan buat kita semua. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan. Ya, terus aja Ibu. Terus ngomong aja. Penyerahan yang diucapkan. Terima kasih. 1, 2, 3. Silakan dari Ya, boleh ditutup dulu Ibu. Kita tutup dulu. Tutup dulu aja. Baiklah, saya ucapkan narasumber serta dengan profesor yang sudah meneliti mengenai statement mengenai rokok. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars Hari Ibu yang dipimpin oleh Ibu Dr. Anda Rusina Ratu. Kami persilakan. Merdeka melaksanakan Dharma, perjuangan merdeka wanita.
Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2023 pagi hingga siang ini. Untuk itu sebagai panitia kami menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan, baik tutur kata, sikap yang kurang berkenan selama acara webinar berlangsung. Sampai jumpa kembali pada waktu dan kesempatan yang lain. Selamat siang Ibu-Ibu, selamat beraktivitas kembali dan terima kasih atas kehadirannya. Kamera 1, 2. Oke, lagi 1, 2. Gaya bebas 1, 2. Gaya bebas Ibu, gaya bebas. Andai aku bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan, untuk kembali bersama